Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang anakku, cucuku, adikku daripada Malaysia ya. Ya. Ini sudah 21 tahun berlalu tsunami. Anakku baru datang sekarang. Kita boleh berencanakan Ustaz. Yang menentukan Allah Ta'ala. Ya, orang panggil wak kolak. Mas, kolak itu tahu? Kolak. Kolak itu pengat. Sebenarnya dipanggilnya wak pengat. Jadi kalau rajanya kolak, ada nasi aja kolak. Saya meniaga kolak dulu waktu tsunami lagi dihantam gelombang kolak. Siapa gelombang laut? Jadi saya Nina salah satu terselamat di kapal. Kapal ini menyelamatkan 59 orang. Termasuk wak kolak, termasuk tuan punya rumah dan jiran-jiran kami. Masa itu umur 55, sekarang sudah 76 kan? Kampung kami ini namanya Kampung Lampulau dekat laut. Ada kira-kira 1 kilo dari laut. Tetapi air laut sampai 7 kilo 2 gelombang. Jadi anakku tanya, Wak, bagaimana bisa naik kapal? Inilah kisah saya. Kisah kami yang selamat tsunami semua ada kisahnya. Bagaimana naik kapal, bagaimana Allah hantar kapal. Pagi minggu itu kita tidak terfikir 21 tahun yang lalu. Hari Sabtu tanggal 25 kan, Natal. 26 Allah hantarkan gempa dan tsunami. Pagi minggu itu saya sendiri tidak terfikir bahwa ada besok ada gelombang besar, gelombang laut. Kami tak tahu tsunami dulu. Ada gempa besar. Itu suami sudah meninggal 5 tahun, punya anak 4. Sampai ke sana wak kolak niaga bukan di kedai, nak wak kolak tak punya kedai. Meniaganya di pelabuhan. Di sini ada pelabuhan 2. Satu jeti nak pergi Sabang, satu jeti tempat singgah nelayan. Di situ dah nelayan singgah, jadi kalau nelayan pulang, situ bongkar muat ikan. Pulang melaut dia bilang sama saya, wak kolak, mana kolaknya? Makan kolak. Baru bongkar muat ikan. Ada awang bayar, tak ada awang free. Selalu begitu. Pagi minggu itu nak jam 8 kurang 15 pagi datanglah gempa nak. Datang gempa. Saya sudah laku kolak waktu itu 85.000 tapi bukan wang Malaysia, wang Indonesia. Datanglah gempa. Gempa datang. Anak makan kolak, makan nasi tuangnya saya. Kau kolak gempa. Wak bilang ya Allah hari ini gempanya kok lain dan aku goyang. Kenapa nak bilang begitu? Karena di Aceh selalu ada gempa. Selalu ada gempa, tapi tidak semacam itu. Goyang terus nak nampak bergoyang. Goyang terus tak berhenti. Tempat eskarobah selesai pada kami pun jangankan berjalan. Berdiri tidak bisa lagi. Allah. Wak sendiri duduk lambak ikan di bawah saya di atas. Mana tu santral ikan terbesar dah beratus-ratus panjang ikan. Ikan di situ bawa lagi ke Jakarta, bawa lagi Medan. Waktu wak duduk lambak ikan, wak nangis. Wak cakap ni, ya Allah ya Tuhanku. Kenapa bisa begini gempa? Kalau begini gempa terus, kalau pecah tanah, masuklah kami ke dalam tanah semua. Kita nak fikir raya kalau gempa fikir pecah tanah. Kalau begini gempa terus, ya Allah nanti kalau pecah tanah, masuklah kami ke dalam tanah semua. Orang semua berfikir, apalagi kami orang Aceh kaum Muslim semua nak kan? La ilaha illallah. Hari itu nak jangankan kita Muslim, non Muslim baca juga lah juga ada fikir. Banyak nak kadang yang azan. Orang kami Aceh kalau ada belah besar azan nak, biarpun kebakaran azan. Buat dengan azan nak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu sadar azan, saya tanya lagi dengan Allah. Ya Allah ya Tuhanku, yang azan ada, yang zikir ada. Kenapa gempa tak berhenti? Apakah hari ini kiamat? Wak sudah fikir kiamat karena lama gempa. Kalau bukan kiamat ya Allah, apa doa saya baca hari ini baru berhenti gempa? Kayak ada ilham nak, ini bukan kadang-kadang. Kamu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ada doanya di dalam. Jadi wak baca nak Al-Fatihah mula-mula. Asal saya baca iya karena Abu Dua iya karena saling kepadamu aku menyembah ya Allah. Kepadamu saya minta berhentikan gempa. Saya tekuk tanah minta berhenti gempa. Ya Allah berhentikan gempa nak berulang-ulang saya baca kuat-kuat saya baca nak. Sampai orang terlepas tsunami tanya, wak kolak ada selamat. Kenapa kuat-kuat baca Fatihah untuk gempa katanya. Berhenti nak. Lama nak gempa 8 menit setengah. Besar gempa 9,3 skala Richter. Bangun wak sudah pening kat gini. Wak lihat nak sudah hancur semua. Wak fikir rumah wak sudah hancur, kolak sudah berhamburan, piring sudah jatuh. Balik sana. Kenapa balik rumah? Balik rumah
melihat rumah Bukit sudah hancur. Waktu itu nak ada jeda antara gempa dengan tsunami 20 menit. Kita tahu dari laut datang, biarpun ada jeda nak tahu. Kita biasa saja karena sering gempa kan, balik rumah. Waktu saya balik rumah, yang punya rumahnya orang kaya ni nak kepala Pertamina suaminya. Namanya Pak Haji Misbah. Isterinya Ibu Haji Abasia. Dia cikgu. Karena hari Minggu tak tapi suaminya di Bandar malam tu. Waktu buat pulang, Abasia anak dia semua duduk di jalan. Kami nak kalau gempa keluar rumah biar pun dengan malam. Abasia panggil saya utusan nampak pulang. Pak kolak, ya sudah pulang. Ya kolaknya bagaimana sudah berhamburan. Masuk rumah, yang rumah dapat keluar lagi. Yang hancur rumah kami bukan gempa, ada air. Baru duduk sekejap di luar, datang anak saya dikasih minum, wak minum. Karena kami kalau gempa keluar minum. Baru sekejap duduk nak bunyilah bom. Tahu nak bom? Tak pernah dengar kan? Bom, bom, kata dia saya. Wah, orang gambaran tentera kerjanya perang saja. Kenapa Aceh 2004 tu tak bergaduh besar-besaran? Aceh berkonflik sama mereka. Orang Jakarta dah kasih yang angkat senjata. Saya cakap, tiap hari bunyi bom, kenapa rupanya bukan begitu? Wah, baru habis gempa besar, cakapnya lagi. Selepas tu lain nak sepi hening. Saya cakap bagi Abah saya best, selepas bunyi bom, kenapa hening sekali sepinya, saya nak senyap. Tak tahu wak, bagi wak kayak ada kesedihan mendalam. Tak tahu jam dia, kalau nak tu saya balik lagi lah ke jeti dia jualan. Umpamanya dia laut, kami jualan. Dah jualan lagi. Sampai ke sana saya nak balik lagi jeti, dan 20 menit tu, saya lihat alam timah sudah pecah, sudah berubah. Ada kakek dia nak selalu cuci piring saya. Kek, ambil ke sungai, saya mau pulang ni cuci piring. Kenapa kamu pulang? Tak enak lagi perasaan. Kok sedih sangat saya ni? Kita nak tak tahu bawa banyak manusia diambil Allah hari itu. Kakek ambil ke sungai, awak nunduk nak kutai piring. Yang pecah sabang ke sungai, yang bagus masuk korobak. Pulang nak bot di laut masuk kuala. Karena jati kan masuk kuala dulu. Pulang bot di depan, air di belakang. Orang bot ni panggil, iyalah oh dia, bahasa Aceh tu nak air laut naik. Waktu panggil kita bukan lari, bukan lari, tengok dulu mana airnya. Nampaklah ni di depan mata apa kalau ni manusia. Masya Allah, mati saya ni. Kenapa nak airnya dua gelombang besar? Orang datang di belakang begini nak bergulung. Wah, kayak apa? Kayak naga. Sungai kami nak pakai benteng, kiri kanan ditanamnya pokok cemara tu yang nampak ujungnya tadi. Bagaimana tingginya ya? Tempat wak berdiri masih kering kayak gini. Selamat datang ke kampung kami. Ini nama kampung kami ini Kampung Lampulo. Jadi saya juga termasuk mangsa tsunami, cuma tak selamat di atas kapal, sangkut di pokok kelapa. Allah. Jadi saya cerita sikit macam mana saya boleh sangkut di pokok kelapa. Jadi nama saya Nilawati. Saat itu berusia 40 tahun, sudah punya anak 4 orang. Jadi 1 perempuan, 3 lelaki. 1 perempuan sama neneknya jauh dari sini, dia tak kena tsunami. Jadi 3 lelaki bersama saya. Jadi pagi-pagi hari Ahad kami tak fikir ada sesuatu kejadian. Pagi-pagi itu mak saya tinggal sama saya pun. Jadi mak saya panggil saya, biasanya dia tak pernah panggil saya selepas salat subuh, dia langsung berdoa. Tapi subuh itu dia panggil saya. Ada cakap, nak hari ini kamu tak usah berniaga. Cuci baju anak-anak kamu semua, istirahatlah kamu. Saya patuhlah. Tak, saya bilang, kenapa? Ya langsung, yalah mak, saya tak berniaga hari ini. Tak lama selepas saya mencuci baju, tiba-tiba lebih kurang pukul 8 pagi, itu datang gegarannya macam deru angin. Nah, saya pikir angin kencang, tak taunya langsung goncangannya kuat. Jadi berpotensi 9.3 skala Richter. Nah, lama gempanya lebih kurang 8 menit lah. Nah, selepas gempa, kami pikir sudah tak ada kejadian apa-apa lagi. Kami balik ke rumah. Nah, sampai ke rumah, mak saya pun tak masuk lagi ke rumah, duduk di depan rumah. Nah, dia panggil lagi saya, nak pulang. Ya? Rumah saya dekat ujung jalan ini, dekat sungai. Jadi dia panggil, nak pulanglah kamu cepat-cepat, mandi, pakai baju yang kuat. Kalau ada apa-apa, kamu bisa lari. Saya patuh juga, langsung saya pulang ke rumah, bersih-bersih rumah. Dalam masa 20 menit, tak lama itu orang berteriak air laut naik. Rupanya kami punya jeti dekat sini, jadi
Jadi setiap hari orang berniaga ikan, orang jual beli ikan memang ramai setiap hari. Jadi termasuk abang ipar saya saat melihat air sudah naik setinggi gunung di laut, itu suaranya seperti pesawat nak terbang, gemuruhnya. Jadi mereka lari karena rumah saya sana, lari pulang beliau memanggil kami suruh lari. Saya pikir air pasang biasa. Begitu saya keluar dari rumah, saya melihat arah sungai, air sudah naik setinggi pokok kelapa macam ulas sendok. Jadi suaranya seperti pesawat nak terbang, gemuruhnya. Saat itulah puan-tuan terjadinya huru hara. Mak cari anak, anak cari mak, termasuk saya cari anak. Kebetulan ada anak saya 2 orang di depan rumah, ada mak saya bawa lari. Saat saya lari puan, saya melihat seorang budak kecil yang jatuh dari gendongan ibunya. Ibunya tak sadar bahwa anaknya sudah jatuh, langsung dipijak-pijak sama orang. Datang kereta dipilah lagi maka tak ada yang peduli. Saat itu memang kita nafsi semuanya. Nah, termasuk suami saya. Suami saya lari sendiri, bukan dia nggak sayang sama kita. Jangankan untuk kita, nama dia sendiri pun dia tak tahu lagi. Nah, beliau larilah sendiri. Saya lari bawa mak saya, bawa anak 2 orang. Saat saya lari setengah jalan, mak saya pun tak mampu lari lagi karena usia beliau lebih kurang 70 lah. Beliau pun lepas dari sakit. Jadi setengah jalan ada kereta pickup orang, kereta tak ada bumbung belakang. Saya minta numpang. Saya bilang, mak saya tak mampu lari lagi. Saya bilang, begitu kereta itu berhenti, langsung mak saya angkat ke belakang, anak saya di belakang, saya duduk di depan. Karena di depan baru 2 orang. Begitu saya buka pintu, naik, langsung saya berpikir, itu air sekitar 5 meter lagi sama kereta kami. Ya Allah, kalau pintu kereta ini saya kunci, pasti dalam air tak bisa buka. Saya jepitlah pakai tangan. Saya jepit. Jalanlah, kira-kira baru 2 meter berjalan kereta kami naik, langsung kereta kami naik itu digulung dalam air. Gulung terus. Jadi mak saya, anak saya, orang-orang lain terkeluar semua. Sudah kosong di belakang. Kepala kereta masuk ke dalam air. Pusing lagi. Saat itu penuh air ke dalam kereta. Kami bertiga tu sudah megap-megap cantik. Ya Allah, saya teringat tadi, ya Allah, pintu kereta tadi tak saya kunci. Saya doronglah kuat-kuat. Alhamdulillah pintu itu pun terbuka dengan mudah. Begitu terbuka, kami 3 tu keluar. Macam berenang lah, tapi tak bisa berenang. Keluar, sampai di luar kami dipusing lagi dalam air. Dalam batang kayu besar tu, zeng-zeng kayu-kayu. Saat itulah tangan saya terangkat ke atas. Teringat, ya Allah, saya ini seperti kapas yang diterbangkan angin, ya Allah. Bila saya mati, saya pasrah, ya Allah. Tapi bisikan hati Tuhan, baca syahadat, kata hati saya. Saya baca syahadat di dalam hati. Lepas saya baca syahadat itulah saya muncul, langsung timbul ke permukaan air. Walaupun ada zeng-zeng kayu-kayu, itu muncul. Ada satu pokok kelapa yang masih utuh, ada daun kelapa yang sudah kering, yang sudah merunduk ke dalam air ujungnya. Ujung daun kelapa itulah saya pegang. Begitu saya pegang, langsung datang gelombang lagi. Berputar lagi saya di pokok kelapa. Biar lagi, ya Allah, kalau daun kelapa kering ini putus, saya pasang lagi. Alhamdulillah daun kelapa kering itu kuat melekat. Begitu berputar sekali lagi, tak lama muncul anak saya 2 orang yang saya bawa naik kereta tadi. Allah pertemukan di pokok kelapa yang sama. Ya Allah, anak saya, ya Allah, pegang pokok kelapa nak, saya berteriak. Dapat batangnya, disitulah kami berpelukan. Rupanya datang gelombang lagi, badan kami itu terapung lagi. Saat air itulah kami ikut air turun. Kalau tak ikut air, kami pun tak mampu peluk pokok kelapa itu. Jadi ikut air turun, sekitar 3 meter lagi ke bawah sudah banyak sampah-sampah yang sangkut. Disitulah kami berdiri sikit seorang, lebih kurang sampai pukul 3 petang. Mana terik matahari, kelaparan, kehausan, sampai anak saya yang umur 10 tahun, mak haus, dia bilang, niat puasa aja nak, tak ada apa-apa yang bisa kita makan dan minum, niat puasa. Disitulah kami bertahan tuan-tuan. Alhamdulillah, walaupun suami saya lari sendiri, beliau selamat. Jadi beliau selamat di atas bumbung rumah sekolah. Tapi saat beliau dalam air dan
tubuh beliau hampir lemas. Ada seorang budak minta tolong. Jadi beliau sempat menolong seorang budak umur 6 tahun, naiklah ke atas bumbung rumah sekolah. Saat duduk di atas rabung rumah sekolah itulah, budak itulah yang mengingatkan suami saya. Dia cakap, "Atuk, mungkin hari ini mak dan ayah saya tak ada lagi. Saya ikut atuk aja boleh?" Di situlah tersentak hati suami saya, baru dia ingat anak istrinya. Langsung dia menangis teratur. Ya Allah, mungkin mereka itu sudah tak ada. Dia pikir kami sudah tak ada. Jadi duduklah mereka di atas bumbung. Ada orang-orang yang hanyut-hanyut dekat bumbung. Beliau bantu-bantu hingga bumbung itu penuh dengan orang. Jadi tak lama ada seorang perempuan datang ke suami saya, puan. Dia lihat seorang budak ini, "Bapak, ini anak kakak saya, Pak." Jadi suami saya tanya, "Kamu nak ikut makcik kamu apa nak ikut saya?" Dia pilihlah ikut makcik dia. Jadi hati suami saya pun sudah lega karena tak ada beban lagi kan. Jadi saat itu melihat air sudah mulai surut, beliau turun dengan berdoa lagi, "Ya Allah, jumpakanlah saya sama anak istri saya walaupun mereka sudah jadi mayat." Alhamdulillah, lebih kurang beliau berjalan lebih kurang 30 menit. Doa itu pun dikabulkan oleh Allah. Jadi saat beliau berjalan, anak saya umur 10 tahun yang kehausan tadi, melihatlah ayahnya lagi jalan. Langsung dia panggil ayahnya. "Ayah, ayah." Saat dia panggil, beliau dengar, "Ya Allah, ini suara ini tak asing. Pasti ini suara anak saya." Dia panggil-panggil lagi, saya lambailah tangan. Begitu saya lambai tangan, beliau melihatlah ada satu pokok kelapa yang masih utuh. Di situ ada beberapa orang, termasuklah anak istrinya. Langsung beliau sujud dalam air. "Ya Allah, inilah mungkin balasanmu. Inilah salah satu perbuatan baik saya, ya Allah. Dengan saya tolong seorang budak tadi, maka Allah langsung membalas kebaikan saya saat itu juga. Selamatlah anak istrinya di satu pokok kelapa." Langsung beliau datang, turunkan kami, langsung kami mencari tempat yang tak kena tsunami. Jadi mak yang saya bawa lari tadi, beliau langsung hilang, tak jumpa-jumpa lagi. Anak saya satu yang umur 14 tahun, yang nomor 3, dia arah lain dia lari, dia pun tak jumpa lagi. Pada pagi itu, matahari bersinar indah. Anak manusia baru saja memulai rutinitas sehari-hari. Para nelayan berada di laut lepas. Kaum ibu sedang sibuk di dapur. Anak-anak usia sekolah menikmati hari libur. Sebagian pemuda sedang berolahraga. Sebagian lagi bersiap-siap menuju pantai untuk rekreasi. Para buruh bangunan sedang bekerja. Suasana pasar hiruk-pikuk dengan berbagai transaksi. Burung-burung baru saja meninggalkan sarang. Tiba-tiba pukul 7:58 waktu Indonesia Barat, hari Ahad, 26 Desember 2004, bumi Serambi Mekah berguncang dahsyat. Guncangan gempa pada 8,9 skala Richter itu berlangsung puluhan menit tanpa henti. Bumi bergerak ke bawah dan ke atas, ke kiri dan ke kanan, berayun-ayun terus-menerus. Orang-orang berlari keluar rumah, berkumpul di jalan-jalan dan lapangan terbuka. Mereka seperti berada dalam tampi. Kepala terasa pusing, sehingga banyak yang terjerembab ke bumi. Suara azan Allahu Akbar berkumandang dari menara-menara masjid dan menasa. Suara zikir pun membahana di mana-mana. Jutaan mulut manusia melafazkan asma Allah dan Rasulullah secara terus-menerus. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.
Seusai gempa dahsyat itu, sebagian orang pergi untuk melihat-lihat situasi karena terbetik kabar bahwa di tempat tertentu ada bangunan yang rubuh, ada tanah yang terbelah, dan ada pula rumah yang ditelan bumi. Tidak terpikirkan oleh mereka apa yang akan terjadi setelah itu. Tidak ada tanda-tanda alam yang begitu kentara. Tidak ada yang mampu menafsirkan dan menduga sebentar lagi akan terjadi bencana maha dahsyat yang meluluh lantakkan permukiman penduduk sepanjang pesisir Aceh. Tidak ada pula yang mampu menerjemahkan berbagai firasat atas pusaran nasib yang bakal menimpa tanah rencong. Juga hampir tidak ada yang memahami tanda alam manakala air laut surut beberapa ratus meter. Orang-orang di pesisir pantai tampak asyik mengumpulkan ikan yang menggelpar-gelpar. Bahkan air sungai pun mengering. Namun tidak ada yang dapat membaca tanda-tanda itu. Mereka seakan melupakan gempa yang baru berlalu. Di berbagai tempat, orang-orang sibuk memperbincangkan gempa sangat dahsyat itu yang belum pernah mereka alami. Namun tak lama kemudian orang-orang mendengar bunyi dentuman sangat keras, disusul suara gemuruh dari arah laut. Bunyi dentuman itu terdengar sepanjang pesisir Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Orang-orang mengira itu adalah bunyi bom. Memang sebelumnya sering terdengar bunyi bom yang menghiasi kehidupan orang Aceh ketika itu, karena Aceh dalam situasi konflik bersenjata. Orang-orang pun bertanya dalam hati, mengapa masih ada pihak yang tega berperang dalam suasana yang begitu menakutkan? Orang-orang mengira pagi itu hanya sekedar gempa. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa bunyi dentuman keras tersebut adalah akibat patahan lempengan bumi yang berpusat di Samudra Indonesia sekitar 149 km sebelah selatan Calang, Aceh Jaya. Dan itulah penyebab gempa. Di samping kehendak Allah pemilik alam semesta, belum sempat mereka bernafas lega akibat gempa. Dalam suasana gebalau dan kucar-kacir itu, tiba-tiba daratan diterjang air laut. Air berwarna hitam pekat itu datang sangat tiba-tiba dengan suara gemuruh yang menakutkan. Ia berlari sangat cepat, menerjang apa saja yang dilaluinya. Di tempat-tempat tertentu air mencapai ketinggian 18 meter, bahkan ada yang mencapai 35 meter, seperti di kawasan Loknga. Dari jauh air yang beringas itu tampak bagaikan rupa naga yang menggeliat-geliat mencari mangsa. Air dengan kecepatan 900 km per jam itu bagaikan bulldozer yang melumut apa saja yang ditemuinya. Orang-orang berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Namun hampir semua orang, hewan-hewan, benda-benda, rumah, lakbatat kaye bate, digulung air itu tanpa kecuali. Semua wilayah yang dilaluinya pun hancur berkeping-keping. Air laut yang datang menyamai kecepatan pesawat terbang itu, ternyata namanya tsunami.
Kekuatannya memang luar biasa. Kapal apung PLN yang diparkir di perairan Ulelu, Banda Aceh, digelandang tsunami sampai 3 km ke darat. Kapal itu sekarang menjadi objek wisata tsunami. Demikian juga kapal angkut Sendalas milik PT SAI diseretnya ke atas badan jalan negara Banda Aceh melabuh di Loknga. Kapal-kapal nelayan ukuran besar yang diparkir pelabuhan ikan di Lampulo, Banda Aceh, banyak yang terdampar ke pusat kota. Termasuk mesin cetak harian Serambi Indonesia dikerungcut di bawah tsunami sejauh 1 km. Kendaraan roda 4 hancur tak berwujud. Rumah dan toko-toko serta bangunan lain yang kokoh pun hancur lebur rata dengan tanah. Semuanya di luar dugaan manusia, seakan sebuah mimpi buruk yang sangat langka. Setelah kira-kira 15 menit air laut itu beraksi, suasana pesisir Aceh pun lengang, sunyi, sepi, senyap, dan hening yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sebagian besar permukiman penduduk rata dengan tanah, seakan instrumentalia kehidupan telah berakhir sampai di sini. Ratusan ribu orang nelangsa, teduk tesepuk, telok ngonjaro, teingat kedro hanaledaya, atau terduduk lunglai bersilang tangan mengingat nasib tiada berdaya. Tsunami yang diakibatkan gempa tektonik itu juga melanda Malaysia, Thailand, India, Maladewa, Sri Lanka. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.